Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Raing dengan NIM G7012407 dari kelas A sebagai praktikan praktikum analisis farmasi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sesuatu yang seringkali dipakai di laboratorium, yaitu tentang gugus kromoform, auxochrome, dan panjang gelombang maksimum dalam spektrofotometri UV vis. Teman-teman tahu tidak kalau dari cahaya kita itu bisa mengetahui banyak hal tentang suatu zat loh. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Jadi pertama-tama kita akan membahas kriteria struktur kimia yang dapat dianalisis dengan spektrofotometri UV vis. Jadi suatu molekul dapat diidentifikasi menggunakan spektrofotometri UV vis apabila dia ini memiliki struktur kimia yang mampu menyerap cahaya pada daerah ultraviolet ataupun cahaya tampak. Nah, hal ini biasanya ditandai dengan adanya sistem ikatan rangkap yang terkonjugasi, yaitu ikatan rangkap yang tersusun selang-seling dengan ikatan tunggal. Nah, sehingga memungkinkan terjadinya perpindahan elektron. Selain itu, molekul juga harus memiliki namanya gugus kromoform seperti gugus karbonil atau ikatan rangkap 2 atau juga cincin aromatik yang berperan dalam menyerap cahaya. Nah, contohnya ini seperti paracetamol yang memiliki cincin aromatik dan gugus karbonil, sehingga dia ini dapat dianalisis menggunakan namanya UV vis. Semakin panjang sistem konjugasi, maka semakin besar juga kemungkinan zat tersebut menyerap cahaya pada panjang gelombang yang lebih besar. Selanjutnya kita akan membahas perbedaan fungsi dari gugus kromoform dan auxochrome. Jadi gugus kromoform adalah bagian dari molekul yang bertanggung jawab langsung terhadap penyerapan cahaya, sehingga dia ini bisa menentukan warna atau panjang gelombang maksimum dari suatu senyawa. Nah, ciri khas dari gugus kromoform ini adalah memiliki ikatan rangkap atau sistem yang terkonjugasi seperti C rangkap C, C rangkap O, dan cincin benzena. Nah, sementara itu kalau gugus auxochrome ini dia tidak secara langsung menyerap cahaya, tetapi dia dapat mempengaruhi kemampuan kromoform dalam menyerap cahaya. Nah, gugus ini biasa juga mengandung namanya pasangan elektron bebas seperti OH, NH, dan OR. Nah, fungsi auxochrome adalah memperkuat intensitas serapan serta menggeser panjang gelombang ke arah yang lebih besar, atau yang disebut dengan pergeseran batokromik. Nah, dengan adanya auxochrome, spektrum serapan suatu senyawa dapat berubah baik dari segi intensitas maupun posisi panjang gelombangnya. Jadi ketika sampel ditambahkan NaOH, biasanya terjadi namanya reaksi ionisasi atau perubahan struktur elektron pada molekul. Nah, misalnya gugus OH menjadi bentuk ionnya. Perubahan ini menyebabkan sistem konjugasi menjadi lebih panjang atau lebih stabil, sehingga energi yang dibutuhkan untuk transisi elektron menjadi lebih kecil. Nah, akibatnya panjang gelombang maksimum ini akan bergeser ke arah yang lebih besar yang dikenal sebagai pergeseran batokromik atau redshift. Nah, perubahan ini dapat diamati langsung pada spektrum UV vis sebagai pergeseran puncak serapan ke arah kanan. Jadi setiap molekul atau gugus fungsi memiliki namanya panjang gelombang maksimum yang spesifik karena perbedaan struktur elektronik dan tingkat energi dalam molekul tersebut. Nah, panjang gelombang maksimum merupakan hasil dari transisi elektron dari tingkat energi rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk transisi ini berbeda-beda tergantung pada jenis ikatan, tingkat konjugasi, serta keberadaan gugus fungsi dalam molekulnya. Jadi berdasarkan hukum Lambert-Beer, absorbansi suatu larutan ini dia berbanding lurus dengan konsentrasi zat, sehingga pengukuran kadar ini dia sangat bergantung pada keakuratan nilai absorbansinya. Pengukuran dilakukan pada panjang gelombang maksimum karena pada titik ini absorbansi mencapai nilai paling tertinggi, sehingga sensitivitas analisis menjadi lebih baik. Nah, selain itu pada lambda maksimum, perubahan kecil dalam konsentrasi akan menghasilkan perubahan absorbansi yang signifikan. Demikian penjelasan mengenai gugus kromoform, auxochrome, serta penentuan panjang gelombang maksimum.